Nah, saya mulainya dari sini aja. Depannya bicara bilangan real, notasi interval, segala. Nanti kalau di pembicaraan di sini ada notasi yang nggak paham, ya kalian langsung tanya itu maksudnya apa itu, ya. Oh ya, sebelumnya saya pengen tahu dulu. Coba, kalau saya punya X, eh, atau nantilah kalau udah ada soal aja. Hmm, susah juga sekarang. Baik, kita akan soal pertaksamaan tuh selalu tiap tahun keluar tuh, ya. Nah, saya akan menjelaskan menyelesaikan pertaksamaan yang caranya tuh sangat umum, tapi cara ini itu biasanya panjang, panjang, tapi bisa dipakai ke semua soal pertaksamaan rasional ini. Jadi kalau kalian nggak yakin dengan cara yang lain, ikuti aja ini, ikuti, udah, ikuti kayak robot aja udah. Cara saya ini ya, pasti aman. Cuma cara saya ini biasanya untuk soal tertentu jadi panjang, tapi nggak masalah. Nulis mah nggak akan kurang waktu itu ya. Nah, nanti di ujian kalian pakai cara lain kalau ada jalan pintas, boleh, asal benar langkahnya. Kalau nggak yakin benar, ikuti aja ini yang saya. Udah. Udah aja kayak kebo ngikutin. Ah, udah ngikutin caranya sini. Simbol yang dimunculkan ini aman dah. Ya. Oke, coba kita lihat dulu. Apa itu pertaksamaan rasional? Adalah pertaksamaan yang bentuknya seperti ini. Di mana A, B, C, dan D itu polinom. Nah, kalau saya sebut polinom, kalau belum tahu itu polinom, tanya itu. Saya istilah polinom nggak tahu itu. Tanya ya. Jangan jangan takut. Aduh, saya nggak mau nanya itu nanti kok kayak bodoh bener gitu. Enggak, jangan mikir gitu. Ya, kalau kalau nggak mau bertanya dan nggak paham nanti tersesat. Nah, oke, tandanya ini nggak selalu harus lebih kecil bisa ini. Oh ya, B B-nya ini boleh satu ya, boleh satu konstanta. D juga nggak ada satu boleh. Jadi AX kecil CX juga boleh. Nah, ini contohnya. Oke, saya agak cepat aja ya. Nanti soalnya yang agak lebih lambat. Tujuan kita adalah menentukan semua nilai X supaya ini dipenuhi hubungannya. Nah, itu disebut solusi percaksamaan. Bisa disingkat dengan HP. HP itu himpunan penyelesaian. Nah, langkah-langkahnya udah nggak usah baca ini. Kita lihat soal ini. Nah, ini yang saya bilang cara yang umum, tapi tidak pendek. Tapi logikanya mudah gitu ya dipahaminya. Dan ini saya sebut aja cara tukang sayur panjang tapi pasti manjur. Tentukan daerah definisi. Sorry. Eh, saya akan mencari solusi pertaksamaan ini. Langkah-langkahnya selalu ya nanti diganti apapun ini kiri kanannya langkahnya seperti ini. Jadi tinggal udah baku gitu ya. Tinggal kalian belajar latihan supaya di ujian nggak lambat gitu ya. Nah, yang pertama, tentukan daerah definisi pertaksamaan. Maksudnya apa? Maksudnya sebenarnya mencari XX yang pasti dibuang, yang bisa kelihatan langsung. Di sini kelihatan bahwa membagi nol nggak boleh. Jadi titik X sama dengan 2 nggak boleh. Di sini juga X sama dengan min 3 nggak boleh. Nah, ini udah dibuang. Jadi daerah definisi pertaksamaannya itu keberlakuannya semua bilangan real yang bukan 2
dan bukan min 3. Dah, itu biarin dulu aja. Langkah satu sebenarnya nanti juga kalau lupa langkah satu akan kelihatan di bawah juga. Jadi langkah satu kalau mau dilewat juga bisa. Nah, langkah yang berikutnya ini ikuti ini cara ini. Pasti kalian berhasil kalau ikuti ini. Karena yang dinilai di ujian itu langkah-langkahnya. Kalau salah ngitung masih saya kasih 90 nilainya. Asal caranya benar gitu ya. Buat salah satu ruas menjadi nol. Ini boleh. Yang ini pindah ke kanan atau yang kiri pindah. Sorry. Atau yang kanan pindah ke kiri. Ini yang kanan saya pindahkan ke kiri. Kan jadi minus ya. Begitu? Kalau nggak paham tanya ya itu juga. Kok bisa itu? Dari sini ke sini. Nah, paham nggak ini karisma? Mana lagi si karisma nih? Panggil. Apa? Paham? Beneran paham? Nah, ya pindahkan salah satu ruas sehingga menjadi nol. Kemudian kita samakan penyebutnya ini. Paham nggak ini? Yang ini ada 2 min X, ini ada X plus 3, supaya bawahnya menjadi 2 min X kali X plus 3. Yang ini juga. Kalau nggak paham, tanya. Tanya. Diam aja teh saya suka nggak yakin. Memang semua paham gitu. Atau semua tidur. Gitu ya. Jadi ini kan kalau dicoret menjadi ini lagi. Yang ini kalau dicoret menjadi ini lagi. Udah gitu kita satukan. Bawahnya satukan, atasnya satukan. Nah, bawahnya sih udah ini. Atasnya ini dikurangi ini gitu ya. Oke. Nah, dari situ kita berusaha sekarang memfaktorkan yang atas juga yang bawah. Memfaktorkan itu apa? Memfaktorkan itu artinya yang atas pengen dibikin jadi perkalian dari polinom-polinom. Sebentar, ambil dulu tintanya. Kok nggak bisa berubah warna? Sebentar. Nah, memfaktorkan itu artinya apa? Yang atas pengen dibuat jadi perkalian polinom-polinom yang derajatnya sekecil mungkin. Yang bawah juga supaya jadi perkalian polinom-polinom yang derajatnya kalau bisa sekecil mungkin gitu ya. Oke. Nah, kalau yang bawah kan udah terfaktor, udah perkalian polinom. Ya udah biarin aja. Yang atas gimana? Ya saya kumpulkan dulu, saya kalikan dulu karena ini ada pengurangannya. Ini udah terfaktor, ini dua terfaktor, tapi yang harus difaktorkan seluruhnya. Jadi ini kita kalikan dulu aja. Kalikan, ini kali ini juga kali ini. Kemudian disederhanakan, dapat ini. Betul ya? X kuadrat tambah 4X tambah 3. Dikurang 2X, dikurang ditambah X kuadrat. Yang pangkatnya sama kita sederhanakan menjadi ini. Oke. Nah, sekarang ini kita faktorkan. Nah, untuk ini kalian, ini polinom derajat 2. Ya, polinom. Pak, maaf Pak, tadi kecepatan. Heeh. Coba langkah keberapa yang nggak paham? Ini ke satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Sok, Tadi apa? yang keempat Pak. Yang keempat ini. Ya Pak. Ini kali ini. Nah, ini udah udah paham nggak ngitungnya? Jadi apa?
Ya, tulisan saya jelek. Ini kan menjadi X kuadrat tambah 4X tambah 3. Jadi yang bagian ini menjadi ini. Itu. Kemudian sebelahnya yang ini minusnya dimasukkannya jangan lupa menjadi ini. Dengan minus, sorry. Nah, coba diamati dulu. Paham nggak? Yang nanya udah paham? Belum gitu. Kalau belum, belum aja. Misal, Belum, Pak. belumnya yang ini kali ini menjadi ini paham nggak? Paham. Cuman yang kanannya nggak paham yang min X itu dari mana. Yang paham kalau kalau bingung dengan min, kita kurung dulu dia. Dikurung kayak zaman dulu Tommy Soeharto dikurung. Aduh, kerekam. Bisa ditangkap saya ya. Nah, enggak lah. Aman, banyak mahasiswa ITB nanti yang belain. Min, ya itu kalikan aja. X kali 2 2X. Kemudian ini X kali min X. Min X kuadrat. Itu. Ini min yang di depan itu min ini belum saya masukkan. Ini minnya. Ini. Sekarang kita hitung lagi. Masukkan minnya. Min 2X. Nah ini hasilnya. Ini min dari min X kuadrat jadi plus X kuadrat. Udah bisa? Aman, Pak. Aman. Oke. Nah, ini dihitung aja X kuadrat tambah X kuadrat jadi ini. Nah, sekarang saya mau mereview sedikit. Mau tanya ke kalian sebelum melanjut. Kalau saya punya apalah namanya P itu ya, sama dengan X kuadrat tambah itu dulu. Eh, jangan tambah. Min 5X tambah 6. Paham nggak bagaimana memfaktorkan ini supaya jadi perkalian polinom yang lebih kecil? Coba kalau ada yang paham, kasih tahu ini bawahnya harus berapa? X min 6 X plus 1, Pak. Min 6 X plus 1. Hmm, betul ya? Betul. Hmm, betul nggak? Coba ini kalau Eh, dikalikan berapa? kurang, X Pak. kuadrat min 5X Ini jadi min 6, Pak. min Min, 6. min Beda. 6. Nggak boleh tuh. Hmm. X min 3 X min 2 Pak. X min 3 X min 2 gitu ya. Yang barusan jawab. Bagaimana memikir ini min 3 min 2 dapatnya dari mana? Mikirnya di otak kita gimana itu kamu? Di otak kamu dapetin ininya. Kalau saya ini sih Pak, yang apa angka yang nggak ada konstantanya itu jadi perkalian. Kalau yang ada X-nya itu eh, Jumlahan. pertambahan, buat Nah, jadi penambahan. harus jadi A ditambah B itu ya. Ini kalau saya sebut 3 sama 2-nya AB. A tambah B-nya harus min 5, cari gitu. A kali B-nya sama 6. Cari bilangan yang penjumlahannya min 5, perkaliannya 6. Cari dulu yang perkalian aja. Kalau 6 itu bisa 1 kali 6, bisa 3 kali 2. Ya, ini kan bisa 1 kali 6, bisa 3 kali 2, bisa min 3 kali min 2, bisa apa lagi? eh udah ya. Kemudian kita akurkan. Kalau dijumlah harus min 5.
Nah, berarti bilangannya adalah yang nggak pakai yang ini ya. Bilangannya harus yang ini. Jadi X min 3, X min 2. Atau kalau nggak mau ngereka-reka ini, kalian pakai rumus ABC, cari akar-akar dari ini. Pakai rumus ABC. Jadi katanya ini belum tahu. Cari pakai rumus ABC. X12. Apal nggak rumus ABC? Harus apal nih. Nah, itu ujian Ya. perbaikan. Jadi kalau misalkan dia B kuadrat. Hah? Iya. Bentar, saya jelaskan dulu rumus ABC-nya. B kuadrat, B itu ini koefisien X. Min 5 kuadrat, tambah kurang, akar, apa? Eh, eh, salah. Min B ya. Min dari min 5, min B. Tuh saya lupa rumus ABC. Plus min akar B kuadrat, Min min 4 AC. 4 AC. A itu koefisien ini. C itu yang belakang, yang tengah tuh B. A-nya 1, C-nya 6 ya. Dibagi 2A. Nah, itu rumus ABC harus dilihat. Kalau lupa, lihat teori saya yang di depannya itu di diktat ada di rekaman kuliah. Yang kelas 9 juga ada. Ini jadi 5 plus min akar. Ini 25 dikurangi 24. 1, 2A. Jangan 2A ya. 2 kali 1 itu A-nya 1. Jadi 5 plus min 1. Nah, ini ada 2. Jadi X1-nya 5 ditambah 1 per 2 sama dengan 3. X2-nya sama dengan 5 min 1. Ini karena ini nih plus min tuh. 1 plus 1 min. Per 2 sama dengan 2. Maka yang tadi si P itu 5X tambah 6 itu menjadi X dikurangi yang X1 kali X dikurangi yang X2. Ya boleh tukar-tukar X1 X2-nya. Kalau nggak bisa langsung ya, pakai rumus ABC. Lagi, kenapa saya membahas ini polinom lagi? Sekarang saya punya Ki. Min 2X ditambah 6. Gitu. Gimana itu ya? Memfaktorkannya. Hitung lagi. Pakai rumus ABC lagi aja ya. X12 sama dengan min B. Min B berapa? Min 2 jadi 2 langsung gitu ya. Kenapa Lutfi nanya? Nggak kedengeran tapi suaranya. B kuadrat berapa? 4 min 2 pangkat 2. Min 4 AC 4 kali 6 24. Dibagi 2. 2. 2 plus min akar min 20 bagi 2. Nah, akar bilangan negatif, akar pangkat 2 ini ya. Kalau akar begini artinya akar pangkat 2. Dari bilangan negatif itu nggak ada. Nggak ada X1, X2-nya. Akar min 20 tidak ada. Kalau kita bekerjanya di bilangan real di kuliah ini. Kalau kalian yang dari elektro belajar di bilangan kompleks sih ada lain lagi itu. Kuliahnya lain lagi. Jadi kalau demikian nggak dapat X1 X2-nya. X1 X2-nya tidak ada. Nah, kalau tidak ada, maka si Ki ini tidak dapat ditulis ini. X min berapa kali min atau plus ya tergantung ininya. X min berapa? Ini tidak dapat. Gitu ya. Nah, karena
polinom kuadrat ini penting, nanti saya akan mundur ke slide-nya. Nah, ini karena tidak dapat, ya sudah, nggak bisa difaktorkan. Nah, kalau yang nggak bisa difaktorkan, itu dinamakan polinom derajat 2 yang definite. Ya. Ini polinom kuadrat, derajat 2 atau kuadrat sama aja, yang definite. Artinya apa? Dia nggak pernah bernilai 0. Kalau ini kita lihat yang kiri. Kalau X-nya 3 kan, X-nya 3 sama aja buas kiri buas kanannya. Masukin sini boleh X-nya 3 atau masukin yang kanan. Kalau X-nya 3 kan dia jadi 0. Kalau X-nya 2 juga jadi 0. Nah, bilangan 3 sama 2 itu dinamakan akar. Akar itu pembuat 0. Kalau di sini pembuat 0-nya mana? Nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi kalau yang nggak bisa punya akar seperti ini, namanya polinom kuadrat yang definite. Nah, kalau nggak pernah 0, kalau ini nggak pernah 0 kan berarti kemungkinannya positif terus atau negatif terus. Gitu ya. Berapapun X-nya. Nah, untuk itu saya akan mundur ke slide ini. Polinom kuadrat. Ini halaman ini kalian penting. Ini kalau kita punya persamaan kuadrat seperti ini, itu cirinya gini. Kalau koefisien A-nya ini positif, A-nya nggak boleh 0 ya. Kalau A-nya 0, ya bukan polinom kuadrat. Jadi polinom derajat 1 nanti kalau A-nya 0. Ya, A-nya nggak 0. Kalau A-nya positif, koefisien X kuadratnya positif, grafiknya itu membuka ke atas kayak gini nih. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Pokoknya cekung ke atas namanya. Kalau A-nya kecil dari 0, grafiknya kemungkinan yang ini, atau yang ini, cekung ke bawah. Jadi A itu menentukan kecekungannya. Kemudian, ada yang namanya ini diskriminan. Yang tadi kita hitung ini nih. Ini tuh diskriminan tuh yang di bawah akar tuh. B kuadrat min 4AC. Nah, diskriminan itu menentukan akar-akarnya. Kalau D-nya besar 0, seperti contoh yang di sini. Ini nih, yang dalam kurungnya ya. B kuadrat min 4AC-nya tuh 1. Maka dia punya 2 akar. Ya, harus diingat-ingat itu. Jadi, kalau D-nya besar 0, kemungkinan grafiknya adalah dia harus memotong sumbu X di 2 titik. Yang ini atau yang ini. Yang mana yang dipakai? Lihat A-nya. Kalau A-nya kecil 0, berarti yang ini. A-nya kecil 0, diskriminannya besar 0. Dia mempunyai 2 akar. Kalau A-nya kayak di soal ini tadi. Ini A-nya 1 kan? Ah, A-nya besar 0, berarti dia grafiknya harus cekung ke atas. Diskriminannya positif, besar 0 juga. Berarti dia memotong sumbu X 2 kali. Ini tempat X1 dan X2-nya. Gitu ya. Oke. Kalau D-nya 0, kebetulan 0 itu. Kalau di sini, yang di bawah akarnya itu 0. Ini kan jadi nggak ada, plus minusnya nggak kepake. Maka X1, X2-nya itu kembar. 5/2 aja kalau ini 0. Nah, cirinya di grafiknya adalah ini akarnya cuma 1, motongnya 1. Kembali yang mana? Yang cekung ke atas atau cekung ke bawah? Lihat nilai A-nya. Kalau A-nya positif, pakai yang ini.
A-nya negatif yang ini. Nah, yang terakhir tadi, contoh, nggak ada karena ini diskriminannya negatif, nggak punya akar. Nah, grafiknya itu kalau nggak punya akar nggak memotong sumbu X. Nih. Nah, jadi grafiknya bisa ini nggak memotong sumbu X ya. Ini juga sama. Kembali mana yang berlaku cekung atas atau cekung bawah, lihat A-nya. Kalau di sininya positif, berarti yang ini. Dinamakan polinom kuadrat yang definite positif. Selalu positif, dia nggak pernah nol. Kalau A-nya kecil nol, yang ini definite negatif. Jadi kalau dilihat yang contoh tadi, ini definite karena diskriminannya negatif, nggak punya akar. Dan dia definite positif. Nih, membukanya ke atas. Koefisiennya besar nol. Begitu ya. Kalau kalau kecepatan tolong bilang, kalau kelambatan juga bilang. Kalau kelambatan saya ngomong itu juga kalian bosen gitu. Nah, sekarang baru saya balik melanjutkan soal yang tadi. Ini tadi sampai mana? Sampai sini ya. Sekarang saya mau memfaktorkan yang ini. Ini kan udah terfaktor yang bawah. Yang atas mau saya faktorkan jadi X kurang berapa, X kurang berapa itu. Nah, saya periksa dulu. Ini kan polinom kuadrat. Diskriminannya gimana? D-nya sama dengan B kuadrat, yaitu 2 kuadrat, min 4AC. 4 kali 2 kali 3. Kecil 0 ya. Kecil 0. Bentar. Eh, Oke, bentar ya. Pause dulu sebentar. Saya ada WA yang penting. Sambil ngopi-ngopi bisa. Eh, Nanti kalau kuliah saya juga di kelas minggu depan, kalian boleh minum dan makan di kelas kalau kelaparan. Pokoknya mah merhatiin aja yang penting mah, dan kalau nggak paham nanya, itu sangat pentingnya bagi saya sih ya. Karena saya pengen supaya kalian nih lulus gitu ya. Tapi jangan saya suruh nyulap nilai. Nanti saya dihantui dosa itu ya. Oke, balik ke sini. Ini mau saya uraikan. Uraikan, faktorkan. Dibuat jadi perkalian kayak yang bawah gini. Periksa dulu kalau polinom kuadrat. Definite nggak? Ini definite ya. Karena D-nya kecil nol, nggak punya akar. Nggak punya akar. Jadi yang atas ini dia definite. Definitnya positif negatif. Lupa lihat lagi yang tadi ya. Ini definite positif tuh selalu positif. Definite negatif tuh ini. Nggak pernah motong sumbu X. Dicirikan dengan yang mana? A-nya ini. Kalau A-nya positif, cekungnya ke atas. Yang ini. Kalau A-nya negatif, cekungnya ke bawah. Tapi harus D-nya dulu tadi dihitung ya. D-nya negatif. Oke. Tuh. Ini definite positif. Karena koefisien depannya positif. Definite positif. Jadi artinya apa? Ini yang atas nih pembilangnya selalu bernilai positif. Berapapun X. Nah, sekarang langkahnya selanjutnya ngapain? Kita cari solusinya dengan cara menggambar bilangan real. Oh ya, di ujian kalian nggak usah nulis yang hitam ini ya. Gambar garis bilangan real, tandai akar. Nggak saya sebut. Yang kalian harus tuliskan yang biru ini aja. Sama yang ini, sama nanti bulan penyelesaiannya. Nggak usah dijelaskan. Saya memindahkan ruas, nggak usah ditulis tuh ya. Langsung aja. Ini karena saya diktat ya,
kan dipakai oleh kalian, harus dijelaskan, jadi saya tulis. Oke, jadi gambar garis lurus aja, ini nggak usah dikosong-kosongkan gini, nggak usah kosongnya, garis aja. Setelah itu, setelah gambar garis lurus, ikuti, pokoknya ikuti aja cara saya, secara ikuti mati aja udah ini mah caranya untuk soal yang manapun. Setelah itu tandai ini, tandai akar-akar pembilang tuh yang atas, pembuat nol. Pembuat nolnya berapa yang atas? Nggak ada, karena kali kan definite positif, selalu positif dia. Yang nggak ada ya udah biarin. Dan akar-akar yang bawah, akar-akar yang bawah tuh pembuat nolnya, yaitu di 2 dan di -3. Nah, di -3 dan 2 saya tandai itu yang merah ini. Setelah dengan ditandai, maka garis bilangan real terbagi 3 bagian di sini. Nah, setelah itu kita periksa tanda dari ini. Gimana? X kan banyak tandanya. Dengan cara ambil satu titik di segmen ini, di yang kiri. Ambilnya jangan yang mepet-mepet ke -3, jangan ambil -3,5. Ambil aja yang jauh dari sini, -1.000.000. Ambil X-nya -1.000.000, masukkan ke sini. Yang atas pasti positif, nggak usah diperiksa lagi. Karena polinomnya tadi udah diperiksa definite positif. -1.000.000 ini positif, atasnya. Bawahnya 2 dikurangi -1.000.000. Ya. Saya ambil X-nya -1.000.000. Jadi positif kan. -1.000.000 tambah 3, negatif. Jadi seluruhnya plus bagi plus kali min, jadi nilainya negatif. Lakukan juga di yang ini. Ambil salah satu titik yang gampang berapa? 0 aja ya. 0 gampang kan di sini. Titik 0. 0. Yang atas pasti positif lagi. Kemudian yang bawahnya 2 kurangi 0 positif. 0 tambah 3 positif. Jadi seluruhnya positif. Nah, ambil juga yang di kanan. Ambil aja. Jangan yang deket-deket 2, nanti susah. Ambil aja 10 atau 100 atau 1000. 1000. Ini pasti positif. 2 kurangi 1000 negatif. 1000 tambah 3 positif. Plus, plus ini yang ini min. Jadi min. Gitu. Nah, kalau udah ini, udah tinggal, sebentar, kemana dia? Ketutup. Sebentar, sebentar. Nah, setelah itu kita simpulkan himpunan penyelesaiannya atau solusinya. Caranya gimana? Ini tadi waktu dijalankan yang saya kotakin itu harus lebih besar sama dengan 0. Jadi ambillah daerah yang lebih besar 0. Mana yang ini? Nah, ambil berapa dia? Ya, himpunan X. X-nya di antara -3. X-nya kecil dari 2. Kenapa? Kan mau minta yang nilai ininya positif. Di sini saya tanda. Tanda ini sama ya, yang kotak ini. Tandanya kan udah saya periksa tadi, yang positif yang ini. Tapi boleh juga 0. Kalau 0 tuh biasanya yang dibatasi nih. Tapi harus diperiksa sendiri. Kalau X-nya -3 boleh nggak? X-nya -3 masukkan ke sini. Nggak boleh ini ngebagi 0. Jadi -3 nggak masuk. X-nya 2 boleh nggak? Masukkan ke sini X-nya 2. Ini jadi 0. Ngebagi 0 nggak boleh.
Jadi 2 nggak masuk. Jadi dapatlah HP-nya itu. Bisa juga nulis notasinya pakai gini. Nah, ini maksudnya semua X di antara min 2 sampai 2. Coba sampai situ ada pertanyaan, diamat-amati dulu, dipikir. Kalau udah paham ini, semua soal pertaksamaan yang tanpa mutlak ya, udah bisa diselesaikan. Semua jenis manapun, membebek aja. Jangan mikir cara pendek, cara itu. Membebek cara ini udah pasti betul. Jadi diingat-ingat, kalau nemuin pertaksamaan yang nggak ada mutlaknya gini ya, jangan, gampang kali silang aja. Udah itu nggak boleh tuh. Saya nggak akan jelaskan nggak bolehnya nanti terlalu panjang. Mengali silang tuh nggak boleh. Ya. Itu udah dipotong gede sekali tuh. Nggak penting jawabannya sama atau enggak nanti solusinya. Karena dikali silang bisa jawabannya beda, bisa sama. Tapi itu ada langkah yang salah. Udah ikuti cara saya aja ini. Caranya panjang, cara tukang sayur, manjur. Nggak akan salah. Kalau salah ngitung, masih dikasih nilai 90. Kecuali salah ngitungnya eh, disengaja supaya mudah gitu. Dari sini salah ngitung menjadi 2x plus 1, 3 min x lebih besar 0 gitu. Saya salah menyatukan ininya menjadi ini. Nah, ini mah keterlaluan ya dipotong gede ya. Dari sini ke sini kok bisa jadi ini gitu. Jadi kalau salah ngitungnya bukan mempermudah soal sih, masih 9 nilainya. Misalnya kesalahan kalian ini harusnya plus, ketulisnya minus. Kelihatan dia salah ngitung tuh. Nah, itu masih 9. Asal soalnya jangan jadi mudah. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Cara ini ingat-ingat ya. Ikuti ada ini, udah satu macam aja. Oke. Pak izin nanya lagi, Pak. Oh ya, sebentar saya yang nanya. Notasi ini kalian masih ingat nggak? Interval ini Masih, Pak. semua X di antara min 3 dan 2 itu nulisnya gini. Kalau ini apa? Coba. Kalau pakai kurung siku. Ini artinya Artinya semua X. nilainya termasuk, Pak. Min Masuk min 3-nya 3, Pak. termasuk ya. Oke. Silakan yang mau nanya. Itu menentukan polinomnya tuh pakai rumus ABC ya, Pak. Tadi. Menentukan apanya? Polinomnya tadi pakai rumus ABC ya. Polinomnya mah udah muncul di soal. Menentukan punya Ya, akar atau enggaknya ya. oh Menentukan iya iya. dia punya akar atau enggak. Ya, kalau nggak istimewa pakai ABC aja. Kalau istimewa juga pakai ABC aja juga jalan. Ini B kuadrat jadi 4 minus 4AC. Nah, kan negatif tuh. B kuadrat 4, 4AC, 4 kali 2 kali 3. Nah, B kuadrat min 4AC-nya negatif, berarti nggak punya akar. Karena diskriminannya negatif. Nggak punya akarnya tuh positif, definit positif atau negatif. Lihat ininya. Kalau positif berarti membuka ke atas. Berarti definit positif. Selalu positif dia ini. Berapapun X-nya. Oke? Gitu. Oh, saya mau lihatkan lagi satu hal ke kalian. Di sini ada yang bisa diklik nih. Klik. Ini harus ke panah dulu. Klik. Delete touch saya itu. Kalau persamaan kuadratnya belum mahir, ini ada persamaan kuadrat. Nilai A, B, dan C-nya kalian bisa ubah-ubah gitu. Jadi kalau mau lihat nih, lihat A-nya aja yang saya ubah ini A-nya. Kalau dia A-nya positif, membukanya ke atas nih si polinom tuh. Tuh, membukanya kan selalu ke atas. Begitu nol, nol nggak boleh, bukan polinom kuadrat. Kalau nol jadi garis lurus. Tapi kalau negatif, nah
Ini negatif. Aduh, bentar pakai keyboard. Ini sebenarnya melengkung ya. Lengkungnya gede sekali di sini sampai ke sana, nggak kelihatan. Tapi makin negatif, ini makin negatif, makin itu lengkungannya. Oh, gitu ya. Bisa dimainin. Kemudian diskriminannya ini adalah B kuadrat min 4AC. Kalau diskriminannya positif, dia punya dua akar. Punya dua akar tuh bisa juga ke bawah gini ya, sebentar. Nah, bisa juga gini. Ini punya dua akar, X1, X2. Nggak punya akar tuh kalau saya, bentar, ini jangan gede-gede. Ini bolehlah gede. Ininya sekian. Kita cari yang nggak punya akar. Oh, ini sih kalau parameternya ini selalu punya akar ya. Kita ganti. Nah, segini. Ini lihat, D-nya negatif. Dia nggak punya akar. Kalau nggak punya akar, namanya polinomnya definite. Definitnya, definite itu selalu itu nilainya. Definite itu ada definite negatif, ada definite positif. Lihat ininya. Kalau koefisien negatif, berarti definite negatif. Selalu di bawah sumbu X. Kalau A-nya positif, ntar ya, cari lagi yang nggak punya akar. Nah, ini definite positif. D-nya negatif, B kuadrat min 4AC-nya negatif, ininya tapi positif. Definite positif. Oke, begitu. Jadi kalian bisa klik diktat saya untuk mainin mengingat-ingat itu ya. Oke. Ingat-ingat ya prosedur ini. Baku, udah ini, ikuti ini. Kadang-kadang ada soal yang, aduh, pakai cara si Pawal semama panjang. Saya bisa langsung, boleh asal benar. Oke, saya bahas contoh kedua sekarang. Bentar, saya cek rekamannya udah jalan. Jalan, ya. Nah, contoh yang kedua ini. Ada pertaksamaan gini. Kalau seperti ini, artinya ada dua pertaksamaan. Yang kiri dan yang kanan, ya. Ya, kita selesaikan satu per satu. Ini, yang kiri dan yang kanan. Yang kiri akan saya cari. Bentar. Eh, yang ini. Nanti agak ada HP-nya kan? Himpunan penyelesaiannya, solusinya. Sebutlah HP 1 karena baru sepotong. Ini HP 2. Dicari nanti. Nah, nanti HP seluruhnya itu digabungkan atau diiriskan? Tanya saya. HP dari keseluruhan ini itu irisan dari HP 1 dan HP 2 atau gabungan dari HP 1 dan HP 2? Mana yang benar? Kalau bingung, tambah. Misalkan HP 1-nya setelah didapat ini. Interval berapa ya? Seberapa aja lah. Saya sukanya. 2, misalkan sampai 7. Yang ini HP 2-nya, misalnya setelah dihitung ketemu apa? -1 sampai -1-nya masuk, kata gitu ya. Sampai 6. Nah, maka HP seluruhnya sampai 5 aja lah. Dan 6. HP seluruhnya itu irisannya atau gabungannya? Jangan jangan dipandang dari sini sebenarnya. Harus paham. Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang jawab, dianggap nggak ada yang tahu. Kalau nggak tahu, kalian mikir dulu, kita sambil ngisi absensi. Oke, lanjut lagi ke soal yang kedua. Sama aja ini hanya variasi ada dua pertaksamaan. Oke, jadi saya selesaikan yang ini, selesaikan yang ini. Apa artinya HP 1 2,7?
Artinya kalau saya ambil salah satu nilai dari sini, misalkan ambil nilai 3,5, 3,5 kan ada di sini, akan memenuhi ini, betul? Itu artinya solusi. Saya ambil 4, memenuhi ini. Saya ambil 6, memenuhi. Saya ambil 5,5, memenuhi. Nah, yang kedua juga sama. Kalau saya ambil X-nya 4, memenuhi. Saya ambil X-nya 0, memenuhi. Saya ambil X min setengah, memenuhi. Karena min setengah ada di sini. Nah, sekarang kalau persaksamaannya 2 seperti ini, coba saya ambil sekarang X-nya 6. 6 memenuhi ini ya. 6 kan ada di sini. 6 memenuhi ini. Tapi kalau saya ambil 6, enggak memenuhi ini. Karena 6 enggak ada di solusi ini. Di luar ini. Jadi kalau diambil X-nya 6, memenuhi yang salah satu, tapi enggak memenuhi yang ke satu lagi. Berarti enggak memenuhi seluruh ini kan? Kali lagi. Kalau saya ambil X-nya 6, ini dipenuhi. Karena 6 ada di sini. Tapi kalau saya ambil X-nya 6, ini nggak dipenuhi. Karena 6 bukan solusi dia. Dengan demikian, angka 6, bukan 6 ini ya. Ini beda lagi. Ini yang disolusi. Angka 6 tidak memenuhi atas ini. Karena atas ini harus memenuhi kiri dan memenuhi yang kanan. Jadi yang memenuhi atau yang merupakan solusi yang atas yang mana? Harus memenuhi yang kiri, juga harus memenuhi yang kanan. Jadi harus berada di irisannya. X-nya harus ada di dua-duanya. Jadi HP-nya kalau ada yang kayak gitu, nanti ngitungnya HP 1 iris HP 2. Tuh ya. Oke, sekarang kita jalankan. Bagaimana mengiriskannya nanti di bawah? Sekarang kita kerjakan. Kayak tadi, kerjakannya ini. Pakai cara tukang sayur aja ya. Nah, meskipun mungkin ada cara yang lebih cepat. Saya tukang sayur tadi caranya gimana? Kita pindah ruaskan supaya salah satu jadi 0. Duanya kita pindah. Atau ininya yang dipindah. Enakan 2. Mindahin 2 lebih gampang ya. Jadi ini 0. Di kanan jadi kurang 2. Faktorkan ini. Bisa difaktorkan nggak? Kalau udah mahir bisa cepet gini. Kalau belum mahir, ini dihitung dulu akar-akarnya. D-nya dulu hitung. D sama dengan B kuadrat min 4AC berapa tuh? B kuadrat min 1 kuadrat min 4AC. Berapa? 9 ya. Saya ngitung dalam hati. Jadi X12-nya sama dengan min B, min 1 jadi 1. 9. Ada akar nih karena positif D-nya. Per 2A, per 2. 1 plus min 3 per 2. Jadi X1-nya 1 tambah 3 per 2. 4 per 2, 2. X2-nya 1 dikurangi 3 per 2. Berapa? Min 1. Nah, maka udah dapat akar-akarnya. Ini tulisnya X dikurangi X1. Oh, yang ini dulu. Kali X dikurangi X2. Jadi plus. Tapi harusnya kalian bisa ngereka-reka ini jumlahannya harus perkaliannya harus min 2. Ini kalau dikalikan. Kalau dijumlah hasilnya min 1. Ya. Tapi kalau lupa pakai rumus ABC nggak akan kurang waktu di ujian. Oke. Nah, setelah difaktorkan tadi gimana? Gambar garis bilangan
tandai apa ini? Akar-akar dari ini. Yaitu ini pembuat nolnya, min 1. Ini pembuat nolnya 2. Atau kalau tadi pakai rumus ABC tinggal ini nih. Angka ini ditandai. Nah, ini jangan lupa di pinggirnya ditulis tanda dari plus 1 kali X min 2. Periksa kayak tadi. Masukkan titik di sini. Berapa titiknya? Min 1.000.000 ambil. Min 1.000.000 ini negatif. Ini negatif. Jadi plus. Ininya jangan diikutkan ya. Hanya tanda dari ini aja. Hanya yang ini nih, yang saya lingkari gini. Tandanya plus. Yang di sini ambil berapa? 0. 0 positif, negatif. Jadi negatif. Yang di kanan ambil 1.000. Positif, positif. Jadi plus. Nah, maka himpunan penyelesaian yang ini tadi adalah, kita lihatnya dari sini. Yang besar sama dengan 0. Jadi yang positif. Ambil yang positif ini dan ini. Tapi jangan pakai dan, ini namanya himpunan. Digabung. Yang ini apa? Semua titik dari min tak hingga sampai min 1. Min 1-nya boleh nggak? Kita periksa ke sini. Kalau X-nya min 1, ini jadi 0. 0 lebih besar sama dengan 0, betul. Jadi boleh. Min 1-nya masuk. Digabung. Ini. Dari 2 sampai ke kanan terus tak hingga. 2-nya periksa sendiri. 2-nya boleh nggak? Masukkan ke sini X-nya 2. Ini jadi 0. 0 lebih besar sama dengan 0 tuh betul. Jadi 2-nya masuk. Jadi HP-nya ya nggak satu interval. Gabungan 2 interval. Nah, ini kan cara tukang sayur tadi caranya. Sekarang yang ini. Jalankan lagi di sini. Sama aja, saya cepet aja. Dapat solusinya ini. Ini nggak usah dijendol-jendol gini juga nggak apa-apa ya. Ini waktu nulis ini kan kita nggak tahu dia masuk atau enggak titik simpulnya. Yang penting di sini aja waktu nyimpulkan. Ini harus ditulis nih di kirinya. Tanda dari ini nih. Bukan tanda pertaksamaan ya. Tanda dari yang difaktorkan tadi tuh. Itu harus ditulis di sini. Ikuti aja udah, membebek aja cara saya. Aman kalian. Nah, setelah dapat HP1, HP2, HP seluruhnya adalah irisannya. Gimana mengiriskannya? Gambar lagi ini di garis bilangan. Dan ini. Satu per satu. Yang ini. Min tak hingga sampai min 1. Yang ini 2 sampai tak hingga. Jadi ini. Saya gambar biru. Ininya diisi sekarang. Karena udah termasuk. Udah tahu. Yang ini min 2 sampai 3. Min 2 sampai 3 ininya dikosongkan. Karena nggak termasuk. Nah, irisan tuh yang ada di dua-duanya. Yang ada di biru atas dan biru bawah. Jadi, dapatnya irisannya ya yang ini kan. Dan yang ini yang ada di dua-duanya. Kita lihat ini. Kirinya min 2. Tapi min 2-nya nggak masuk di sini. Nih, min 2. Jadi nggak masuk di irisannya. Tapi ini biru. Biru. Min 1-nya di atas masuk. Di bawah juga min 1 masuk. Nah, gini. Terus ada satu lagi daerah sini irisannya. Yang ada di dua-duanya. Ini 2. 2 masuk di atas, masuk juga di bawah. Tapi 3-nya yang bawah nggak masuk. Jadi di irisannya 3 nggak masuk. Tuh, gampang kan ya? Hati-hati, paham nggak cukup. Nggak latihan tuh lupa. Nanti, gimana ya gitu. Gimana ya gitu. Gitu ya. Oke. Coba diamat-amati sambil saya pause sebentar.
Oke, sekarang kita coba latihan soal. Semua soal yang saya tulis di sini caranya sama. Kalau mau pakai cara lain boleh, tapi kalau kalau nggak yakin jangan dipakai ya. Nah, ini yang ini. Kan kita cenderung kedua ruas aja dikalikan X min 1. Nggak boleh ya. Ini nggak boleh dikali ini. Ini dikali X min 1. Supaya ruas kiri jadi 6, ruas kanan menjadi 5 kali X min 1. Nggak boleh. Karena apa? Mengalihkan pertaksamaan itu harus tahu pengalinya nih positif atau negatif. Kalau dia nilainya positif, ini oke dikalikan. Tapi kalau ini negatif, ini tandanya berbalik. Nah, kalau X min 1 kan kita nggak tahu positif atau negatifnya karena X-nya belum diperoleh solusinya. Jadi nggak boleh. Daripada memikirkan boleh nggak boleh, ikuti cara saya aja. Cara panjang tukang sayur. Pindah ruas. Mau yang mana pindahnya? Yang 5-nya aja ya. Pindah jadi min 5. Gitu. Samakan penyebutnya. 6 dikurangi, ini berarti harus dikalikan X min 1. 5 kali X min 1 per X min 1. Itu. Ini kan 6 per X min 1 min 5 per, kalau dicoret jadi 5 aja. Kemudian langkahnya tadi apa? Harus difaktorkan. Ini udah terfaktor, cuma derajat 1 sebuah. Yang ini sederhanakan dulu. Oh, ini tanda ekivalen ya. Tanda panah kiri kanan tuh. Artinya solusinya nggak berubah dengan dilakukan langkah berikutnya. Ini apa? Min 5X. Min 5 min 1 jadi 5 tambah 6 11 ya. Saya suka salah ngitung, tolong. Nah, faktorkan. Ini udah terfaktor, faktor linier. Udah nggak bisa diuraikan lagi perkalian ya. Ini juga. Terus langkahnya apa tadi? Tandai bilangan real. Tentukan akar-akarnya. Ini penyebab nolnya berapa? 11/5 ya. 11/5. Yang ini penyebab nolnya 1. Kemudian periksa tanda dari min 5X tambah 11 dibagi X min 1. Ini waktu menentukan akar jangan sampai salah ngitung. Kalau ininya salah ngitung, nanti plus minnya bisa salah juga. Saya tandain yang di kiri. Ambil berapa? 1, di kirinya berapa? 0 aja gampang ya. 0 kan ada di kiri 1. 0 ini positif, ini negatif. Jadi min. Ini 1, 11/5 tuh 2 lebih. Ya, ambil berapa di sini? Kepaksa ambil pecahan ya. 11/5 tuh 2 lebih ya. Ambil aja 2. 2 kan ada di sini. 2 kali ini tambah 11 positif. 2 kurangi 1 positif. Tandai juga yang di kanannya. Sejuta. Sejuta ini negatif. Min 5 kali sejuta. Sejuta dikurangi 1 positif. Negatif bagi positif. Negatif. Udah dapat HP-nya sama dengan himpunan X. Ambil yang lebih besar 0. Berarti 1 X-nya kecil dari 11/5. Periksa ujung-ujungnya. Kalau ini boleh nggak? 11/5 ini jadi 0, ini jadi bilangan. Jadi ini 0. 11/5 boleh ya? Memenuhi. 1 boleh nggak? Oh, nggak boleh ini membagi 0 nanti. Jadi 1 nggak termasuk.
Selesai. Nulisnya boleh gitu, boleh juga gini, salah satu aja. 1,11/5. Gitu ya. Jadi lupakan, mengalihkan silangnya lupakan. Eh, pakai cara ini manjur, agak panjang biarin. Pasti lolos. Nah, nanti berikutnya, di pertemuan berikutnya kita belajar persaksamaan yang ada harga mutlaknya. Prinsipnya sama. Harga mutlaknya dibuka, nanti jadi yang seperti ini nanti. Tapi mungkin ada 2 buah. Selesaikan satu-satu pakai cara yang ini. Nah, nanti diiris kalau digabung nanti kita lihat soalnya. Gitu. Oke, hari ini kita sekian dulu ya. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Ada usul juga boleh.